Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel, tempat kita belajar banyak hal. Di video kali ini, saya akan membahas cara menentukan bentuk perusahaan yang tepat untuk perusahaan Anda. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan terkait dengan video ini. Video ini saya susun karena di lapangan banyak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh para pengusaha. Mereka terlanjur menyusun akta pendirian berbentuk badan usaha tertentu, sementara di sisi lain tujuan mereka ataupun komoditas mereka tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Video ini bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menentukan bentuk perusahaan yang tepat bagi perusahaan Anda. Seperti kita ketahui, bentuk perusahaan itu kurang lebih ada perorangan, kemudian ada CV, ada PT, ada koperasi, ada yayasan, firma, BUMDes, BUMD, BUMN, kelompok, dan lain sebagainya. Nah, bagi pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang baru, saya sarankan jangan gegabah memilih bentuk perusahaan yang Anda jalankan. Pelajari terlebih dahulu usaha yang tepat untuk perusahaan Anda. Langsung saja kita mulai. Cara menentukan bentuk perusahaan yang tepat untuk perusahaan Anda. Yang pertama, mulailah dengan bentuk perusahaan perorangan. Ketika Anda memulai perusahaan Anda, mulailah dengan perusahaan perorangan. Tekuni dan dalami komoditas yang Anda garap, karena semakin berkembang, semakin tumbuh, Anda akan tahu bagaimana seluk-beluk komoditas tersebut, peraturan-peraturan yang menyertainya, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang dipersyaratkan oleh lembaga-lembaga ataupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan perusahaan perorangan Anda. Jadi, mulailah dengan perusahaan perorangan. Yang kedua, dalami dan pelajari seluk-beluk komoditas yang Anda jalankan. Ingat, komoditas yang Anda jalankan sangat menentukan bentuk perusahaan Anda. Saya garis tebal, komoditas yang Anda jalankan sangat menentukan bentuk perusahaan Anda. Oke, jadi bukan pengusaha yang menentukan bentuk perusahaannya, kemudian memilih komoditas-komoditas apa yang ada di dalam aktanya. Tetapi komoditas-komoditas yang Anda jalankan inilah yang menentukan bentuk perusahaan Anda. Ini beberapa contoh komoditas-komoditas yang dia peraturannya itu bentuk perusahaannya harus seperti ini gitu ya. Misalnya lembaga pendidikan, dia harus berupa yayasan. Kemudian ada pelayanan kesehatan, itu harus berupa yayasan atau harus berupa PT gitu. Kemudian developer, pengembang perumahan, dia harus berbentuk PT. Kemudian ada lembaga keuangan, dia harus berbentuk koperasi atau PT atau BUMN. Jadi lembaga keuangan dia harus berbentuk badan hukum gitu ya. Kemudian ada perdagangan gula rafinasi, dia harus berbentuk koperasi. Kemudian ada trayek, dia juga harus berbentuk PT atau koperasi. Kemudian penyediaan tenaga kerja ini harus berbentuk PT. Jadi komoditas yang menentukan bentuk perusahaannya. Ini saat saya mencontohkan beberapa waktu yang lalu ada pengusaha, dia sudah datang ke notaris, sudah mengurus NPWP-nya untuk membuat CV. Kemudian saat melakukan pengisian data di oss.go.id, ternyata komoditas yang dia kerjakan adalah penyediaan tenaga kerja. Jadi perusahaan dia itu melakukan pelatihan, melakukan penyediaan tenaga kerja untuk tenaga keamanan, untuk tenaga kebersihan gitu kan. Jadi saat mengerjakan akta pendirian di AHU Online, dia tetap bisa memasukkan CV-nya ini, bisa memasukkan KBLI penyediaan tenaga kerja gitu kan. Dan ketika mengerjakan di OSS juga tidak melakukan penolakan secara sistem, jadi tetap bisa memasukkan gitu. Tapi dia berbenturan dengan peraturan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja bahwa untuk perusahaan penyediaan tenaga kerja ini harus berbentuk PT.
Nah, ini baru diketahui oleh CV tersebut saat melakukan pengisian data di OSS. Kita mempelajari peraturan-peraturan yang ada dan terjadi ketidaksesuaian antara bentuk perusahaan dengan komoditas yang dijalankan oleh CV tersebut. Nah, perusahaan CV ini merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini akhirnya percuma karena tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Akhirnya perusahaan CV ini kembali lagi ke notaris, membuat akta pendirian PT dan dia memilih untuk menganggurkan perusahaan CV-nya ini karena yang dia jalankan adalah penyediaan tenaga kerja. Jadi teman-teman harus benar-benar mendalami seluk-beluk dari komoditas yang dijalankan. Karena komoditas ini yang menentukan bentuk perusahaan Anda. Sekali lagi ya. Oke, jadi mendalami komoditas yang Anda jalankan ini juga bisa dilakukan dengan beragam cara. Bisa mempelajari dari internet ataupun bisa melakukan diskusi, komunikasi dengan sesama pengusaha yang menjalani komoditas yang sama. Jadi pengalaman dari pengusaha lain itu juga merupakan pengalaman untuk Anda, pelajaran untuk Anda. Tetapi di sisi lain Anda juga jangan langsung percaya dengan pengusaha lain karena pengusaha lain juga bisa saja keliru. Jadi double cross check tetap harus Anda lakukan. Cerita dari pengusaha lain tetap bisa menjadi pelajaran didukung dengan double cross check yang Anda lakukan mandiri ataupun bisa konsultasi dengan DPM PTSP kabupaten ataupun kota di tempat Anda tinggal. Semakin berkembang perusahaan perorangan yang Anda jalankan dengan komoditas yang Anda jalankan, tentu saja Anda akan semakin dalam menguasai komoditas yang Anda jalankan tersebut. Sangat jarang terjadi perusahaan perorangan ketika berkembang, dia bertahan dengan bentuk perusahaan perorangan saja. Kebanyakan bentuk perusahaan perorangan ini ketika berkembang semakin besar, dia akan melakukan perubahan bentuk perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan perorangan ini. Misalnya, dia memenuhi tuntutan dari komoditas tersebut. Dia setelah mempelajari seluk-beluknya peraturan-peraturan yang ada ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, akhirnya bentuk perusahaan perorangan ini berganti bentuk perusahaan lain seperti CV, PT, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan komoditas yang pertama gitu kan. Tapi di sisi lain, semakin besar perusahaan perorangan ini berkembang, semakin membutuhkan banyak pihak, banyak orang untuk melakukan pembagian tugas. Dan ini akan terfasilitasi dengan baik apabila sudah berganti bentuk perusahaan. Seperti kita ketahui, bentuk perusahaan perorangan ini yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah nomor induk KTP. Jadi benar-benar nama penanggung jawabnya dan segala macamnya bergantung di satu orang saja kalau untuk bentuk perusahaan perorangan. Cara menentukan bentuk perusahaan yang tepat untuk usaha Anda. Yang ketiga, disesuaikan dengan tujuan Anda. Disesuaikan dengan tujuan perusahaan Anda. Ini sangat penting, teman-teman. Jadi, cara yang ketiga ini sangat penting, teman-teman. Jadi, ketika Anda datang ke notaris membuat akta pendirian perusahaan, Anda sudah paham tujuan Anda ini apa, goalnya gitu ya. Misalnya yang pertama adalah untuk memenuhi tuntutan persyaratan dari orang atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan Anda. Misalnya Anda tadinya perusahaan perorangan, tetapi Anda memutuskan untuk ikut lelang. Anda sudah punya izinnya perusahaan perorangan Anda gitu. Tapi ketika mau ikut lelang, ternyata yang dipersyaratkan di sana bentuk perusahaan harus CV. Berarti Anda harus membuat akta pendirian CV. Jadi di pikiran Anda ini tujuannya sudah untuk memenuhi persyaratan lelang gitu kan. Jadi yang ada di benak Anda, tujuan Anda membuat akta pendirian CV ini adalah untuk memenuhi persyaratan lelang. Jadi sudah paham nih. Karena untuk mengikuti lelang tersebut perusahaan perorangan tidak diperbolehkan gitu kan. Tapi di sini juga harus disesuaikan dengan komoditasnya. Nah, komoditas yang Anda jalankan ini
bisa nggak CV gitu. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan juga, tidak semua komoditas walaupun itu jualan ini bisa terfasilitasi dengan bentuk perusahaan CV. Kayak tadi gula rafinasi dia cuma jualan, ternyata di peraturannya harus koperasi gitu kan. Satu contoh yang saya sampaikan di awal tadi. Contoh lain misalnya Anda perusahaan bergerak di bidang perumahan, di situ Anda diwajibkan untuk badan usaha berbadan hukum yakni PT. Jadi nanti punya sertifikat tanah atas nama PT, HGB, kemudian memasarkan juga atas nama PT, dan Anda harus membuka rekening di bank untuk keperluan fasilitas KPR, kredit kepemilikan rumah juga harus ada rekening PT juga. Jadi membuat akta pendirian PT-nya sudah jelas tujuannya apa gitu. Nah, contoh lain ini menarik sekali teman-teman. Jadi beberapa waktu yang lalu ada perusahaan CV yang dia melakukan pendaftaran di oss.go.id. Semua udah komplit, akta pendirian udah komplit, kemudian lembar pengesahan dari AHU online sudah ada, dan dia buatnya juga lama gitu kan. NPWP juga sudah ada, udah bolak-balik ke PTSP beberapa kali karena sebelumnya ada yang tidak komplit. Nah, setelah melakukan pengisian data, saya berdiskusi dengan mereka gitu. Tujuannya apa? Goal akhirnya apa? Nah, mereka bilang untuk melakukan pendaftaran merek gitu kan. Kemudian ini kan sesuatu yang baru juga untuk saya gitu. Kemudian kita pelajari bersama-sama secara online lewat alamat website resmi pendaftaran merek ini, syarat-syaratnya seperti apa. Nah, kita kaget dong. Ternyata untuk melakukan pendaftaran merek ini harus berupa perusahaan perorangan atau badan hukum. Dan seperti kita tahu, CV ini badan usaha bukan berbadan hukum. Ya kan? Jadi setelah kita pelajari lebih lanjut, ternyata CV ini tidak bisa melakukan pendaftaran merek dagang. Yang bisa melakukan pendaftaran merek dagang ya tadi perusahaan perorangan ataupun badan hukum. Badan hukum ini kan ada PT, kemudian ada koperasi, kemudian ada yayasan gitu kan. Praktis, pengusaha CV ini dia melakukan pendaftaran yang kita sudah tahu akhirnya gitu. Mungkin ketika dia melanjutkan nanti ke pendaftaran merek tidak akan bisa diproses karena bukan merupakan bentuk perusahaan perorangan ataupun bentuk perusahaan badan hukum gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini bisa teman-teman hindari apabila teman-teman sudah menguasai komoditas itu, peraturan-peraturan yang terkait dengan komoditas itu ataupun tujuan-tujuan yang teman-teman ingin capai sehingga bentuk perusahaannya menyesuaikan. Nah, pengusaha CV tadi memutuskan untuk datang ke notaris untuk melakukan pembuatan akta pendirian PT karena goal akhir dia itu adalah untuk melakukan pendaftaran merek gitu. Sementara kalau dia melakukan pendaftaran merek secara perorangan, beliau menganggap itu sesuatu yang sangat ribet gitu karena yang bertanggung jawab ya nomor di KTP saja gitu. Tapi kalau PT yang bertanggung jawab nanti kan bisa banyak orang gitu kan secara bareng-bareng gitu. Nah, ini bisa dihindari kalau teman-teman sudah mempelajari tentang tujuan Anda terlebih dahulu. Contoh lain nih, perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, surat izin usaha jasa konstruksi atau SUJK, itu ternyata tidak semua bentuk perusahaan bisa gitu. Jadi, misalnya teman-teman ikut lelang dan harus punya SIUJK, nah ini teman-teman tidak bisa mendapatkan SIUJK kalau bentuk perusahaannya perorangan. Nah, BUMD pun, Badan Usaha Milik Daerah, dia juga tidak bisa mendapatkan SIUJK ini gitu. Beberapa waktu yang lalu saya konsultasi juga dengan pihak dari LPJK dan dijelaskan bahwa tidak semua bentuk perusahaan bisa mendapatkan surat izin usaha jasa konstruksi. Dijelaskan di sana bahwa CV bisa, kemudian koperasi bisa, tetapi untuk perorangan dan BUMD, karena kebetulan beberapa waktu yang lalu BUMD ada yang ingin mendapatkan SIUJK, dijelaskan BUMD tidak bisa. Oke teman-teman, itu tadi cara menentukan bentuk perusahaan yang tepat untuk perusahaan Anda. Jadi ada 3 cara ya. Yang pertama, dimulai dulu dengan perusahaan perorangan. Nanti setelah berkembang teman-teman akan mengetahui arah dari perusahaan Anda, seluk-beluk dari komoditas yang Anda jalankan. Kemudian yang kedua, disesuaikan dengan komoditas yang Anda jalankan
fokus di komoditas yang Anda jalankan, pelajari komoditas yang Anda jalankan itu seperti apa, bentuk perusahaan yang tepat untuk komoditas yang Anda jalankan seperti apa, dan yang ketiga, disesuaikan dengan tujuan perusahaan Anda. Karena tujuan perusahaan Anda ini sesuatu yang akan Anda capai di masa mendatang gitu, dan salah satunya ya didukung dengan bentuk perusahaan yang tepat yang mendukung tujuan perusahaan Anda. Baik teman-teman, ini pertemuan kita di sharing session with Ari Purwadi di Ari Purwadi channel kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan video saya ini ataupun dari video-video saya sebelumnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.